Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang dimanapun kau berada, mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi tambahan amal ibadah yang bisa kita perbanyak, yang bisa kita lalui untuk memperbanyak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semuanya, pagi ini kami isi materi ya, yaitu iman kepada hari akhir. Ini bersama anak-anakku semuanya. Ini ya. Alhamdulillah. Ini ya. Mudah-mudahan anak-anak ini masih sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, yang kita bahas yaitu pada kesempatan ini adalah tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat. Hey, halo. Nah, bagaimana kabarnya? Nah, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Ayo, saya mau ceritain ya. Tanda-tanda kiamat yang pertama adalah munculnya sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dahulu. Jadi dulu itu masih zaman kuno, itu adalah tidak ada kendaraan, yang ada itu kuda. Ya, yang ada itu kuda, terus unta, apalagi gerobak dan lain-lain. Tidak ada istilah apa? Ya, sepeda, mobil dan lain-lain. Nah, ketika itu tidak terbayangkan kalau apa? Kelak ada burung yang bisa kita tumpangi, burung yang kita naiki. Ternyata hari ini sudah ada. Apakah itu? Pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu, sahabat, juga menjadi tanda-tandanya kiamat kalau kita sudah memasuki akhir zaman. Ya. Jadi adanya pesawat terbang itu sudah memasuki, sekarang ini sudah zaman sudah akhir. Ya, zaman sudah akhir karena bukti nyatanya sudah ada pesawat terbang dari sana antar negara hanya beberapa jam sudah nyampe. Bahkan secepatnya sama dengan secepat kedipan mata sudah nyampe jauh. Ini luar biasa. Yang nomor 2, tanda-tanda kiamat. Apa ya? Tanda-tanda kiamat. Orang yang telanjang kaki ya dan tidak berbaju, pengembala kambing, berlomba-lomba membangun gedung. Contoh, hari ini hari ini di Arab Saudi itu sudah sudah berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Jadi gedungnya itu sudah tinggi ya, sudah pencakar langit. Nah, itu. Kenapa kok begitu? Itulah tanda-tandanya kiamat. Dan di mana? Di Arab Saudi itu sudah ada badai, sudah ada hujan, sudah ada banjir. Itu tanda-tandanya kiamat. Rasulullah pernah bilang, kelak tidak akan kiamat kecuali tanah Mekah ini sudah menghijau. Nah, itu sahabat ya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan, kelak kita semua tidak akan kiamat kecuali, kata Rasulullah, kalau Mekah itu sudah menghijau. Artinya Mekah itu sudah ditumbuhi tanaman-tanaman yang hijau. Dulunya Mekah itu tidak pernah ditumbuhi tumbuhan, tidak pernah, karena memang tidak ada hujan, tidak ada air. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia tanahnya memang subur sekali tanahnya. Bisa pahami ya? Itu nomor 2. Juga banyak sekarang yang bangun masjid kan, amal-amal banyak, enggak sumbangan banyak, masjidnya bagus-bagus, masjidnya megah-megah. Tapi ketika masjidnya jadi tidak ditempati, tidak dibuat sholat, tidak dibuat berzikir. Malah masjidnya penuh ketika hanya sholat Id, sholat raya, sholat Jumatan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kosong-kosong. Masjidnya bagus, masjidnya megah ya, tapi tidak ditempati. Amal banyak di jalan-jalan.
Kita sekarang ke rumah kebantaran, amalnya sudah berapa kali melewati amal. Tapi kadang-kadang masjidnya tidak ditempati, tidak kurang begitu memakmurkan masjid. Itulah akhir zaman. Ya, kata Rasulullah itu akhir zaman. Itu tanda-tandanya kiamat yang nomor 2. Terus tanda-tandanya kiamat yang nomor 3. Ini, coba perhatikan. Halo. Ini perhatikan. Benda keras berbicara. Ini, benda keras berbicara. Benda, contoh HP. Nah, ini kan benda keras ini. Masa HP bernyawa? Ada nyawanya enggak HP? Tidak ada. Kalau nyawa nih, tapi ini bisa berbicara, ya. Coba kita putar. Kita putar apa di sini? Ya, kalau putar dangdut menari. Kalau diputar santri ngaji. Kalau diputar orang sholat, sholat. Ini bergerak sudah. Bisa telepon kemana-mana, bisa mengirim gambar kemana-mana. Nah, ini bukti adanya HP itu sudah akhir zaman. Ini buktinya. Benda keras berbicara. Ya, ini benda keras, nyawanya tidak ada. Tapi bicaranya nyampe kemana-mana. Nah, bisa nonton TV dari sini, bisa nonton berita dari HP, bisa sampeyan lihat pelajaran dari sini. Atau Adam kalau lagi kangen sama pacarnya, bisa lewat dari HP. Ya kan? Ali kalau kangen sama yang kerudung merah, tinggal klik muncul kerudung merah. Nah, ya kan? Karena adanya HP yang sudah masuk akhir zaman. Kita harus hati-hati, sahabat. Sekarang sudah masuk akhir zaman. Ya, akhir zaman itu adalah kadang-kadang apa ya? Apa yang kita bicarakan tidak sama dengan apa yang di hati. Ya, bibir ngomong merah, hatinya biru. Nah, tidak sesuai hati, lisan dengan hati. Makanya kita harus hati-hati dan terus belajar sendiri. Terus nomor 4, ilmu agama dicabut, banyak terjadi gempa bumi. Nah, ilmu agama banyak. Coba ya kemarin ketika corona itu banyak kan kiai-kiai ulama-ulama wafat kan? Itu sudah bagian dari akhir zaman. Ya. Kalau dihitung hampir 1000 kiai-kiai besar wafat ketika sebelum corona kan? Ya. Banyak kiai-kiai wafat kan? Itu ilmu agama juga dicabut. Sekarang punya uang cepat habis. Kenapa? Berkah barokahnya sekarang kurang. Hari ini ya rumah orang-orang ini rumahnya bagus-bagus, ya kan? Kendaraannya sepeda, mobil bagus-bagus. Tapi kadang yang mau dimakan tiap hari sulit, ya kan? Jadi hari ini rumahnya bagus-bagus, ya. Terus apa? Mobilnya bagus-bagus. Tapi kadang yang mau dimakan tiap hari habis. Atau kadang kita kaya, tetangga lapar tidak tahu. Barokah tidak ada. Kadang kita punya uang 1 juta, tahu-tahu sudah habis. Punya 1.000, tahu-tahu sudah habis. Kenapa? Berkah barokah sudah dikurangi oleh Allah. Karena sudah memasuki akhir zaman. Ya, karena sudah memasuki akhir zaman. Itu masuk tanda-tandanya kiamat. Itu nomor 4. Nomor 5. Laki-laki mirip dengan wanita dan wanita mirip dengan laki-laki. Nah, ayo siapa yang ini? Yang laki-laki ini. Kalau dulu perempuan ya, kalau dulu perempuan itu tidak ada yang pakai celana, pakainya samper. Rok jarang dulu. Samper kalau perempuan dulu itu. Sekarang laki-laki jarang juga yang pakai celana dulu, pakai sarung. Sekarang kadang laki-laki ada yang pakai rok, perempuan pakai celana. Itu sudah masuk tanda-tandanya. Ya, laki-laki sama perempuan ketemuan itu, tidak ada yang canggung sekarang, tidak malu. Kalau masih kecilnya saya, kalau ketemu dengan perempuan, nunduk saya nih, takut, malu. Kalau sekarang, bukan merunduk, bukan menjauh, tapi didekati. Ali nih. Didekati, ya. Didekati, bukan dijauhi, malah disamperi. Nah, Ali tuh.
adem, tropik. Itulah, itu tanda-tandanya sudah akhir zaman. Itu ya, itu nomor 5. Sekarang nomor 6, lahir generasi yang mempertahankan betapapun rusaknya dunia akan muncul generasi yang memegang teguh. Ini lahir generasi yang mempertahankan kebenaran. Ini diyakini adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kelak pada akhir zaman, tanda-tandanya akhir zaman kubro, itu akan datang sebuah imam namanya Imam Mahdi. Itu yang akan memperjuangkan Islam, berpegang teguh kepada ajaran agama untuk apa? Untuk mempertahankan syariat-syariat Islam. Imam Mahdi, beli Imam Samudra, ya, beli Imam Blijer. Jadi ngaki Gus. Ya, terus terus juga nomor 7 ya, munculnya Dajjal. Ini sudah tanda-tandanya munculnya Dajjal. Dajjal ya, Dajjal kelak akan muncul ketika sudah akhir zaman. Dajjal, tahu Dajjal? Tahu. Apa yang apa Dajjal? Matanya satu, Dajjal itu ciri-cirinya. Ya, matanya satu, itu Dajjal. Kelak ketika sudah akhir zaman, maka Dajjal itu akan keluar. Ya, yang tidak bisa dikunjungi Dajjal hanyalah Mekah dan Madinah. Semuanya bisa dikunjungi oleh Dajjal. Makanya sehebat apapun ibadah, kalau didatangi Dajjal bisa jadi runtuh imannya. Makanya ketika ada Dajjal, dianjurkan oleh Rasulullah tidak boleh sampai keluar rumah. Perbanyak berzikir, bersujud, beribadah kepada Allah supaya dijauhi dari Dajjal. Terus nomor selanjutnya berapa? 8. Turunnya Nabi Isa. Ini sudah tanda-tanda kiamat kubro ya. Turunnya Nabi Isa, kelak akhir zaman Nabi Isa akan turun. Di negara yang di agama yang lain Nabi Isa itu kan disalib. Namanya Yesus Kristus kan diyakini disalib gitu. Itu yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi namanya Yudas Iskariot. Tapi diserupakan oleh Allah Nabi Musa. Katanya apa? Katanya agama lain menebus dosa umat. Itu agama Kristen. Ya, nanti kelak Nabi Isa akan turun memimpin umat Islam bersama Imam Mahdi. Terus juga ada keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Sebuah suku ya, sebuah kelompok yang membinasakan dunia. Kuat. Perang, biasa membunuh orang. Itu Ya'jud dan Ma'jud. Kelak ya, Ya'jud Ma'jud itu tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'jud bin Ma'jud. Jadi apa ya? Ada kelompok yang memang seperti gagah, hebat, pemberani, perang. Apa? Senangnya membunuh orang, merusak dunia. Dan kelak itu ya, ketika akhir zaman, Ya'jud dan Ma'jud itu tidak ada yang membunuh. Semuanya kalah semua. Nanti yang bisa membunuh Ya'jud Ma'jud itu hewan kecil. Itu hewan kecil. Jadi Allah itu akan menurunkan hewan kecil, dan hewan kecil itu yang akan mampu membunuh Ya'jud dan Ma'jud, masuk ke dalam telinganya terus dibunuh dari dalam. Akhirnya busuk ketika itu jadinya. Selain itu tidak ada yang bisa membunuh Ya'jud bin Ma'jud. Kalau disuruh berperang itu tangguh, kuat. Ya. Terus munculnya Dabbah. Ya. Munculnya Dabbah. Ya. Dabbah itu mana? Dabbah itu apa? Binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Dabbah itu ya. Kelak akan datang kepada manusia hewan atau binatang yang turun kepada kita, dan itu dapat berbicara. Itu masuk tanda-tandanya kiamat. Ya. Kalau dulu kan yang bisa datang binatang ya kan apa ya? Nabi Sulaiman. Sekarang apa namanya? Itu. Terus
Selanjutnya terbitnya matahari. Nah, ini ya. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jadi juga tanda-tandanya kiamat itu adalah munculnya matahari. Biasanya kita muncul matahari dari timur. Kelak ketika akhir zaman muncul matahari dari barat. Apa dik? Jadi munculnya dari barat terbenam ke timur. Kalau sekarang munculnya dari timur terbenam ke, nah itu kalau sudah itu masuk tanda-tandanya akhir zaman. Para kiamat lah. Semua akan rusak, semua akan mati. Hati-hati sampean. Kalau nggak sholat, apa yang mau dibawa? Kalau sampean bergis, sombong, medit, dengki kepada temannya, apa yang sampean bawa kelak ketika kita mati? Semuanya akan mati. Habis ketika kita mati, dimakan ulat. Tidak ada. Jadi semuanya ini tidak apa? Tidak berdaya, ya. Dan semua ini pasti akan mati. Siapa yang nggak mati? Hah? Kecuali ada mati hidup. Mati hidup kalau ada. Mati hidup, hidup mati. Ada. Terus selanjutnya adalah kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi dalam sebuah riwayat. Jadi terakhir, ya. Jadi sekarang itu adalah Israel sama Palestina itu berperang. Orang Islam kalah sekarang, Palestina kalah. Yang menang itu orang Yahudi. Kelak ketika akhir zaman orang yang Islam yang menang. Bersama dengan Nabi Isa, bersama dengan Imam Mahdi gitu, akan menang. Insya Allah kita semua, ya kita akan semua mati. Jadi di ceritanya, di kisahnya itu kelak ketika akhir zaman semua orang Islam, orang ahli ibadah pasti dicabut oleh Allah. Jadi tinggal orang-orang yang tidak beribadah, yang lihat rusaknya dunia, ngeri ya. Seperti apa rusaknya dunia ini ketika rusak? Ya, hah? Ngeri kan? Menakutkan kan? Kamu saja cuma tidak punya uang, beri sangu lepas sang. Kasih sangu lepas sang nangis. Enggak, aku ambil lah. Kun beri sangu lepas sang. Ya. Coba bayangkan kelak ketika hari kiamat, ketika kita menghadap kematian, seperti apa susahnya? Ketika kita dengan sakit, seperti apa sakitnya kita? Syukuri mumpung masih sehat, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sahabat, yang bisa kita bagi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua langkah dan semua ruang ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.